video pembelajaran IPAS atau IPS kelas 10 tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Pengertian interaksi sosial: hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan. Pengertian menurut para ahli. 1. Gilin. Interaksi sosial adalah sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain. 2. Humas. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Ciri-ciri: 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Adanya dimensi waktu yang menentukan. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi yang menjadi awal terjadinya interaksi sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya mempengaruhi. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerjasama. Contoh, ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan, mengajak bermain sepeda bersama adik, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang di mana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Contoh, menjadi seseorang narasumber dalam kegiatan seminar, menyampaikan informasi kepada komunitas, kepala sekolah, dan berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. 3. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Contoh, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan pembersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai fisik seseorang. Sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, di mana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. 3. Simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan merasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada diri seperti penampilan. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identifikasi bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru. 5. Empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. 3. Simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan. 4. Identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang meniru. 5. Empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi sosial asosiatif atau positif. Kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, asimilasi. 2. Interaksi sosial disosiatif atau negatif. Persaingan, kontroversi, pertentangan. Komunikasi sosial. Pengertian secara umum. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki. Pengertian menurut para ahli. Menurut James A. F. Stoner,
Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara penyampaian pesan dengan orang lain. Menurut Prof. Dres H.A.W. Wijaya, komunikasi adalah hubungan kontrak antar dan antara individu maupun kelompok. Ciri komunikasi sosial. 1. Terdapat interaksi sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengaku bahwa orang lain adalah makhluk sosial. 2. Hadirnya kondisi sosial menggambarkan kemampuan seseorang untuk berhubung dengan dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain. 3. Terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dan situasi sosial dengan menggunakan aturan tidak tertulis berdasarkan konteksnya. 4. Mempergunakan bahasa reseptif yang setidaknya mengacu pada pemahaman bahasa. Jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi sosial langsung. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antar si pengirim dan penerima pesan. 2. Komunikasi sosial tidak langsung. Komunikasi sosial tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantaraan di antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan komunikasi sosial. 1. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi pelajar, hiburan, dan persuasif kepada komunikan. 2. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang memperoleh dari komunikator. Manfaat komunikasi sosial. 1. Membantu mengeluarkan muatan negatif dalam diri kita. 2. Komunikasi sosial menghasilkan kita keterampilan berhubungan dengan orang lain. 3. Komunikasi sosial membantu kita dalam hal kebangkitan dan mengembangkan masyarakat. 4. Komunikasi sosial memberikan kita banyak keuntungan dengan bersikap terbuka terhadap dunia dan budaya yang berbeda di sekitar kita. 5. Komunikasi sosial adalah cara penting untuk mendapatkan hiburan dan kesenangan dalam hidup. Contoh komunikasi sosial. 1. Ketika komunikasi dengan dosen atau guru menanyakan informasi penting melalui HP atau handphone. 2. Ketika berbicara dengan teman, diadakan di dalam kelas di mana saja berada. 3. Ketika ada orang yang berpidato atau khotbah di depan publik atau umum atau halayak ramai. Sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi secara umum. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. Painter L. Begre. Menurut Painter L. Begre, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Syarat terjadinya sosialisasi membuat masyarakat menjadi mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan masyarakat dan mewarisi sesuatu kepada generasi selanjutnya. Faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi. 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Fungsi sosialisasi. 1. Sudut pandang individu. Sudut pandang individu, sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyerbaluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Tujuan sosialisasi. 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup baik di tengah-tengah masyarakat. 2. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya
dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 3. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. 4. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. 5. Keuntungan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Jenis-jenis sosialisasi. 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil belajar menjadi anggota kecil masyarakat. 2. Sosialisasi sekunder. Suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang berkenalan individu dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Manfaat sosialisasi. 1. Terjadinya individu-individu yang berlaku baik sesuatu balai dan normal. 2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib. 3. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Institusi sosial. Pengertian institusi sosial secara umum. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. Pengertian institusi sosial menurut para ahli. 1. Judson R. Ladis mendefinisikan institusi sosial sebagai normal, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. 2. Suerjono Suerkanto. Institusi sosial merupakan himpunan normal dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki tingkat kekekalan tertentu sehingga orang-orang menganggap sebagai himpunan normal yang harus dipertahankan. 3. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsi institusi sosial. 1. Fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. 2. Fungsi laten. Fungsi merupakan fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Contoh institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi politik. 5. Institusi keagamaan. Dinamika sosial. Pengertian secara umum. Dinamika sosial adalah serangkaian bentuk problematika kehidupan yang dialami oleh individu maupun kelompok yang melakukan bentuk mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berlaku di masyarakat. Dinamika sosial menurut para ahli. 1. Menurut Freud, dinamika sosial adalah bentuk analisis mengenai hubungan relasi yang terjadi antara anggota-anggota kelompok sosial tertentu dalam sebuah lingkungan masyarakat. Menurut Robert Verbalis, dinamika sosial adalah wujud dari proses kejiwaan yang terjalin dalam hubungan antar individu dan dapat mempengaruhi sebuah kelompok tertentu. Ciri dinamika sosial. 1. Adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. 2. Muncul akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya. 3. Memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas. Tujuan dinamika sosial. 1. Untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya. 2. Muncul rasa solidaritas antara anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. 3. Tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Jenis dinamika sosial. 1. Kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang di dalamnya terjadi interaksi sosial di mana anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah suatu kelompok sosial yang berinteraksi secara tidak langsung. 3. Kelompok formal. Kelompok formal adalah bentuk kelompok sosial yang ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. 4. Kelompok informal. Kelompok informal adalah bentuk kelompok yang tumbuh dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan seseorang dalam lingkungan tertentu. Faktor dinamika sosial. Faktor internal. Muncul konflik antara anggota kelompok, munculnya selisih paham dalam kelompok, perbedaan kepentingan antara anggota kelompok, perubahan struktur kelompok sosial, adanya pengganti anggota kelompok. 2. Faktor eksternan. Adanya perubahan situasi sosial yang terjadi akibat adanya proses industrialisasi, adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial, adanya perubahan situasi politik dengan pergantian dalam elit penguasa. Contoh dinamika sosial. 1. Segregasi sosial. 2. Pertumbuhan jumlah penduduk. 3. Pemecahan kelompok sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.